Tanda-tanda akhir zaman salah satunya adalah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terdahsyat dalam sejarah umat manusia. Bagaimana tidak, jika dengan para dukun-dukun dan tukang sulap saja manusia sangat terkagum-kagum. Dengan kiai yang sedikit memiliki karomah saja manusia bersedia taat dan mengabdi. Maka bagaimana lagi dengan Dajjal yang memiliki kesaktian luar biasa laksana Tuhan. Inilah 9 tipu daya Dajjal. Pertama, membawa air dan api. Dari Uqbah bin Amr berkata pada Hudzaifah, tidakkah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hudzaifah berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu air yang dingin, maka itulah api yang membakar, maka barang siapa mendapatinya hendaklah masuk pada yang dilihatnya berupa api, sebab sebenarnya itu adalah air tawar yang dingin. HR. Bukhari Muslim. Kedua, menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang. Dia, Dajjal, mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit-penyakit belang. HR. Muslim. Ketiga, mengaku nabi lalu mengaku Tuhan. Kemudian ia, Dajjal, berkata setelah itu, sesungguhnya aku seorang nabi. Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, aku adalah Allah. Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan tidak mampu menulis. HR. Muslim. Keempat, menurunkan hujan. Bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi oleh orang lain. HR Imam Ahmad. Kelima, menyuburkan tanah. An-Nawas bin Sam'an R.A. berkata, bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Nabi menjawab, seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan lalu tanam-tanaman tumbuh subur dan mereka mengembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. HR Muslim. Keenam, memiliki bukit roti. Al-Mughirah bin Sub'Ara berkata, seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apa kepentinganmu? Aku menjawab, orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air. Lalu Nabi menjawab, itu sangat remeh bagi Allah. HR Bukhari Muslim. Ketujuh, menghidupkan manusia yang dibunuhnya. Mukmin itu menjawab, engkaulah Al-Masih pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepalanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, bangunlah. Maka bangunlah seorang mukmin itu seperti sedia kala, lalu Dajjal kembali. Potongan hadis dari Said Al-Khudri riwayat Muslim. Kedelapan, didukung pasukan jin. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As-R.A. berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar pada umatku maka tinggal penjahat-penjahat manusia dalam kecepatan burung dan jiwa serigala yang tidak mengenal kebaikan dan tidak mengenal kemungkaran, hingga setan menyerupai mereka dan berkata kepada mereka, tidakkah kamu menyambung saya? Mereka menjawab, apakah yang kau perintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala? HR Muslim. 9. Menyiksa orang beriman. Lalu Dajjal berkata, bagaimana jika saya bunuh orang ini, lalu saya hidupkan kembali apakah kalian ragu tentang aku? Jawab mereka, tidak. Lalu dibunuhlah orang itu dan dihidupkan kembali. Maka orang mukmin itu berkata, demi Allah kini aku makin yakin tentang dirimu bahwa Andalah Dajjal. Maka Dajjal berkata, apakah aku bunuh saja lagi? Namun Allah tidak mengizinkan sehingga Dajjal tidak dapat membunuhnya. HR Bukhari Muslim. Itulah 9 tipu daya Dajjal yang harus kita hindari. Hafal Al-Quran Surah Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ke-10 sebagai pelindung diri dari fitnah Dajjal. Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Riwayat HR Muslim. Buat sahabat Muslim, mari kita tingkatkan iman dan berdoa kepada Allah.
dan menghafal surah Al-Kahfi agar kita terlindung daripada fitnah Dajjal.